Cerita Donghua, novel audio, Kaisar Naga Part 45, edisi yang ke-441 hingga 450. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Lin Sen mendesah. Dia tidak mengerti mengapa Zhang Qianling memiliki rasa superioritas yang begitu kuat. Sebagai seorang pengawal naga perak, ya, wajar saja jika memiliki rasa superioritas. Tapi, bukankah lebih baik berpisah secara baik-baik? Apakah Anda harus melakukan hal-hal yang ekstrim? Mereka yang dapat bergabung dengan pengawal naga perak semuanya adalah jenius. Dan para jenius semuanya adalah orang-orang pintar. Orang pintar akan menggunakan cara ini untuk memutuskan hubungan denganku. Lin Sen benar-benar tidak mengerti. Lupakan saja, mungkin aku memang terlahir untuk tidak cocok dengan keluarga kerajaan. Lin Sen menertawakan dirinya sendiri dan menghibur dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, senang juga bisa bergabung dengan divisi penindasan iblis. Kemudian, Lin Sen menghubungi pembunuh iblis melalui Su Yuwei. Setengah jam kemudian, pembasmi iblis tingkat pemusnahan bergegas ke kediaman Lin Sen. Kau ingin memilih divisi penindasan iblis? Sekilas terlihat keterkejutan di matanya. Meskipun divisi penindasan iblislah yang pertama kali mengundangnya, pada kenyataannya, pengawal naga perak lebih menarik. Lagi pula, pengawal naga perak melambangkan sumber daya kultivasi yang benar-benar dilebih-lebihkan. Mereka yang bisa masuk semuanya jenius. Tian Jiao tidak kekurangan bakat, ia hanya kekurangan sumber daya. Dan ini berada di luar jangkauan divisi penindasan iblis. Dia sangat terkejut bahwa Lin Sen akan memilih divisi penindasan iblis. Ya, apakah ada prosedur yang diperlukan? Lin Sen tersenyum. Dia sangat menantikan hari-hari mendatang. Ikutlah denganku ke Biro Penindasan Iblis, kami akan mengujimu dari dalam keluar untuk menentukan tingkat risikomu. Sejak saat itu, selama tidak ada masalah, kau bisa langsung pergi untuk menerima jubah dan token identitasmu. Pembasmi Iblis tingkat pemusnahan tersenyum dan berkata, namaku Sang Hai, aku beberapa tahun lebih tua darimu, panggil saja aku Saudara Hai. Saudara Hai, kalau begitu, bagaimana kalau kita berangkat? Lin Sen menantikannya. Apakah kamu terburu-buru? Sang Hai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, ayo berangkat. Di jalan utama kota kekaisaran di mana setiap jengkal tanahnya berharga, terdapat gang yang dalam. Berjalan ke ujung gang dalam, ada loteng. Loteng ini memiliki 7 lantai total, memancarkan aura yang luas dan agung. Ada sebuah plakat di loteng dengan 3 karakter besar yang ditulis dengan gaya flamboyan, divisi penindasan iblis. Plakat ini ditulis dan digantung oleh Kaisar Jingyuan sendiri saat Biro Penindasan Iblis pertama kali didirikan. Di gang dalam itu, orang-orang datang dan pergi, tetapi tidak ada seorang pun yang menganggur. Sejujurnya, siapa yang akan datang ke sini tanpa alasan? Sudah terlambat untuk bersembunyi. Sang Hai membawa Lin Sen ke loteng. Sebelum memasuki pintu, Lin Sen melihat sekeliling dan menemukan ada beberapa pola dan formasi spiritual terukir di ambang pintu. Ketika dia melangkah melewatinya, gelombang halus akan terpancar. Ini untuk menguji konsentrasi energi spiritual terlarang di badanmu. Jangan khawatir. Sang Hai tersenyum dan menjelaskan kepada Lin Sen. Benar-benar layak disebut divisi penindasan iblis. Lin Sen mendesah dalam hatinya. Setelah memasuki loteng, yang tercium olehku adalah aroma bercampur darah dan buku. Penuh kesungguhan, para pembunuh iblis yang datang dan pergi semuanya tampak sangat tenang dan serius. Sang Hai membawa Lin Sen ke sebuah ruangan jauh di loteng. Aku membawa orang baru ke sini. Tolong berikan dia tes yang komprehensif. 2 pembunuh iblis masuk ke ruangan. Mereka menatap Lin Sen dari atas ke bawah dan berkata, Lin Sen. Benar sekali, Lin Sen berkata sambil tersenyum. Baiklah, ayo. Pria itu menyerahkan cermin kepada Lin Sen, lihatlah ke cermin ini, dan aku akan membangunkanmu setelah 10 napas. Apakah ini? Cermin pendeteksi roh. Lin Sen mengangkat alisnya. Ini dianggap versi perbaikan dari cermin pendeteksi jiwa. Hasil tesnya sangat akurat. Lin Sen mengarahkan pandangannya ke cermin, dan saat berikutnya, dia menyadari bahwa kesadarannya tampaknya terbenam di dalamnya. Itu adalah kegelapan yang tak berujung, dan jiwanya mengambang tanpa tujuan di dalamnya. Kehampaan. Aku tidak merasakan apapun, hanya kehampaan. Aneh, apakah ini yang disebut cermin pendeteksi roh yang ditingkatkan? Petik 1.
Lin Sen masih bisa tetap terjaga. Dia sedikit penasaran dan sedikit terkejut. Aku ingat ketika aku menggunakan cermin pendeteksi roh untuk memeriksa diriku sendiri untuk pertama kalinya di wilayah timur, Lin Sen merasa seolah-olah ada banyak bisikan aneh yang terngiang di telinganya, mengganggu pikirannya dan membuatnya sedikit sakit kepala. Kali ini, tidak ada apa-apa. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah suara terdengar, saatnya bangun. Lin Sen merasakan kesadarannya kembali ke badannya dalam sekejap. Ketika dia membuka matanya, dia disambut dengan tatapan terkejut dari kedua lelaki itu. Tingkat bahaya rendah. Pria itu berkata dengan tidak percaya, apakah karena kamu berasal dari wilayah timur? Energi spiritual terlarang di badanmu sangat lemah, hampir mencapai level terlemah yang dapat dicapai pada usia dan level kultivasimu. Ayo lanjutkan dengan tes lainnya. Pria itu berkata, ada 3 prosedur lagi yang harus diikuti. Kemudian, mereka berdua membawa beberapa pola dan instrumen spiritual. Sibuk sepanjang waktu, Lin Sen dibuat meneteskan darah dan disuntik dengan energi spiritual. Singkatnya, setelah seluruh proses itu, keduanya terkejut. Level rendah. Tidak peduli berapa kali saya mengujinya, hasilnya selalu rendah. Ini menunjukkan bahwa Lin Sen tidak menyerap banyak energi spiritual terlarang selama pertumbuhannya. Level ini jelas merupakan level jenius di antara para jenius. Orang terakhir yang tingkat polusinya begitu ringan adalah Su Yuwei, kan? Benar-benar kebetulan, kedua orang ini berasal dari wilayah timur. Pada saat ini, pintu terbuka dan Sang Hai masuk. Dia melihat ekspresi terkejut dari 2 pembunuh iblis, matanya sedikit menyipit, apa hasil tesnya? Mungkinkah hasilnya tidak ideal? Itu dibesar-besarkan. Salah satu dari mereka menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya belum pernah melihat. Jantung Sang Hai berdebar kencang, tidak mungkin. Mungkinkah tingkat polusi Lin Sen sangat tinggi? Saya belum pernah melihat seorang jenius dengan tingkat polusi serendah itu. Pria itu mengepalkan tangannya dan berteriak dengan suara rendah, bahkan lebih baik dari Su Yuwei. Sang Hai memutar matanya, bisakah kamu bernapas lebih sedikit saat berbicara lain kali? Tuan Sang, ini terlalu dibesar-besarkan. Keduanya menjadi bersemangat, saya akan melaporkan masalah ini kepada Tuan Lu. Pergi. Sang Hai melambaikan tangannya. Pada saat yang sama, dia juga terkejut dengan bakat Lin Sen. Sejak munculnya keanehan, kecepatan kultivasi tidak lagi menjadi satu-satunya kriteria untuk menilai seorang jenius. Perlu mempertimbangkan semua aspek kualitas secara komprehensif. Di antara semuanya, tingkat polusi adalah poin yang paling penting. Ayo, ikuti aku untuk mengambil jubah dan tanda identitas. Sang Hai membawa Lin Sen ke toko penjahit. Setelah mengukur ukuran Lin Sen, 1 set jubah lengkap segera dibuat. Lin Sen mengenakan jubah pembunuh iblis dan mengambil sebuah token. Pada saat ini, dia benar-benar merasa sedikit bersemangat. Selamat, adik muda Lin. Sang Hai berbalik dan tersenyum. Mulai sekarang, kau adalah anggota Biro Penindasan Iblis kami. Selanjutnya, kami akan menugaskanmu sebuah tim, dan seorang kapten akan mengajarimu, bagaimana menjadi pembunuh iblis yang berkualifikasi. Biarkan dia bergabung dengan timku. Pada saat ini, sebuah suara terdengar tidak jauh dari sana. Setelah mendengar suara yang familiar ini, Lin Sen tidak bisa menahan senyum. Adik perempuan, dia berbalik. Saya melihat Su Yuwei berdiri tidak jauh dari sana. Meskipun jubah hitamnya longgar, namun tetap memperlihatkan bentuk badan langsingnya. Tidak ada emosi di wajah cantiknya, ekspresinya sedingin lukisan. Baiklah, kalau begitu aku serahkan padamu. Sang Hai tersenyum. Bagaimanapun, Su Yuwei dan Lin Sen adalah kenalan lama, dan sekarang mereka berada di tim yang sama, jadi akan lebih mudah untuk menjaganya. Pembasmi iblis biasanya membentuk tim yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Setiap kali kami menjalankan misi, kami berangkat atas nama sebuah tim. Kerjasama dan saling membantu antar anggota tim akan meminimalisir jatuhnya korban. Su Yuwei melangkah maju, mengambil token identitas Lin Sen, membalikkan tangan gioknya, dan membubuhkan tanda di tangan itu. Langkah ini berarti Lin Sen telah bergabung dengan timnya. Kalau begitu, kalian bisa bernostalgia dulu. Aku pergi dulu. Sang Hai melambaikan tangannya dan pergi. Adik perempuan, kamu baru berada di divisi penindasan iblis kurang dari setahun, dan kamu sudah bisa menjabat sebagai kapten sendiri. Lin Sen mengangkat alisnya,
matanya penuh rasa ingin tahu. Beberapa hari yang lalu, aku menyelesaikan sebuah misi. Setelah mengevaluasiku, para petinggi percaya bahwa aku memiliki kemampuan untuk membentuk timku sendiri, jadi mereka memberiku wewenang ini. Setelah terdiam sejenak, Su Yuwei berkata lembut, dan kamu adalah anggota pertama timku. Kalau begitu aku merasa terhormat. Lin Sen tertawa. Awalnya dia khawatir akan sulit untuk berintegrasi dengan divisi penindasan iblis. Tak disangka, begitu sampai di sana, aku langsung bergabung dengan tim adik junior. Dengan cara ini, seharusnya tidak ada masalah adaptasi. Ayo pergi, aku akan mengajakmu membiasakan diri dengan lingkungan di sini. Kata Su Yuwei. Terima kasih, adik perempuan. Lin Sen jelas-jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Di bawah bimbingan Su Yuwei, Lin Sen melakukan tur di pavilion. Divisi penindasan iblis memiliki aturan yang ketat dan pembagian kerja yang jelas. Satu lantai dikhususkan untuk menyimpan senjata spiritual terlarang. Satu lantai diperuntukkan untuk memenjarakan makhluk aneh dan monster. Selain itu, ada tempat khusus untuk memantau kota kekaisaran dan mengeluarkan tugas. Dari luar, loteng ini tidak terlihat besar, tetapi saat Anda benar-benar berada di dalamnya, Anda akan menyadari betapa luasnya loteng ini. Kekuatan nomor 1 di kota kekaisaran, pedang tajam dalam kegelapan, divisi penindasan iblis yang ditakuti banyak orang, berlokasi di sini. Apa lantai paling atas? Setelah berbalik, Lin Sen menatap lantai atas, sangat penasaran. Lantai teratasnya hanya loteng tanpa banyak penjagaan, tetapi memancarkan aura kesungguhan yang luar biasa. Di sanalah Markis tinggal. Saat Su Yuwei berbicara, sedikit rasa hormat terpancar di matanya yang indah. Faktanya, bukan hanya dia. Setiap pemburu iblis yang bergabung dengan divisi penindasan iblis memiliki rasa hormat dan kekaguman yang mutlak terhadap Markis Chang Yun. Terlebih lagi, beberapa orang menganggap Markis Chang Yun sebagai satu-satunya kepercayaan mereka. Tuanku, orang macam apakah dia? Lin Sen menjadi semakin penasaran. Kalau dipikir-pikir, kakek pasti mengenalnya. Kalau tidak, dia tidak akan menulis surat itu. Namun, Lin Sen tidak mau mencari Markis Chang Yun terlalu dini. Dia tidak tahu apa hubungan antara kakeknya dan Markis Chang Yun. Kalau hubungannya tidak sedalam yang dibayangkan, sekalipun dia terburu-buru, itu hanya akan menambah rasa malu. Saya bergabung dengan divisi penindasan iblis bukan karena koneksi, melainkan diundang secara terbuka. Lin Sen tidak ingin merusak keseimbangan ini. Tuanku, dia pasti seorang legenda. Sebuah desahan melintas di mata indah Su Yuwei, ada begitu banyak kultivator di seluruh kota kekaisaran. Dan yang harus dilakukan tuanku adalah, mengendalikan kecerdasan semua kultivator, memantau semuanya, dan tidak pernah melepaskan satu pun kultivator yang mungkin cacat. Meskipun dia sudah lama mengetahui apa yang akan dilakukan Markis Chang Yun, dia merasakan hal yang berbeda ketika mendengarnya dengan telinganya sendiri. Di kota kekaisaran yang begitu besar, ada banyak sekali praktisi. Seberapa melelahkannya untuk memantau semua praktisi? Poin pentingnya adalah bahwa orang yang benar-benar membuat keputusan itu adalah Markis Chang Yun sendiri. Dengan kata lain, ia dapat menilai semua praktisi dengan goresan penanya. Polusi di Zhongzhou jauh lebih parah daripada wilayah timur kita. Pada malam hari, semua jenis monster merajalela. Jika Anda bergegas ke kota dan prefektur lain, Anda akan menemukan bahwa pada malam hari, setan menari di mana-mana dan menyebabkan masalah di mana-mana. Su Yuwei berkata dengan ringan, dan alasan mengapa kota kekaisaran kita begitu damai adalah karena Markis. Banyak orang yang mencintai dan mendukung Markis, dan tentu saja ada banyak orang yang membencinya sampai ke akar-akarnya. Selama bertahun-tahun, jumlah pejabat tinggi dan putra keluarga bangsawan yang telah dieksekusi oleh Markis tidak terhitung banyaknya. Tentu saja, orang-orang ini ingin Markis mati. Suara Su Yuwei berangsur-angsur menjadi lebih dingin, jika bukan karena fakta bahwa Yang Mulia selalu memberikan dukungan yang cukup kepada Markis selama bertahun-tahun, seberapa sulitkah tugas ini untuk dilanjutkan? Lin Sen mengangguk. Suatu gambaran telah tergambar dalam pikirannya. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap. Identitasmu saat ini adalah murid pembunuh iblis. Jika kau menyelesaikan tugas di atas alam Xuanling, kau bisa langsung menjadi pembunuh iblis tingkat tempur. Ayo, malam ini, aku akan membawamu untuk membunuh monster. Su Yuwei berbalik dan berjalan menuju tempat tugas dibagikan.
Di dalam ruangan, beberapa orang sedang duduk di sana, memproses banyak daftar. Berikan aku tugas di atas alam Xuanling. Su Yuwei berkata singkat. Pendatang baru. Seseorang mendongak ke arah Lin Sen dan berkata sambil tersenyum, bisakah kamu menangani penaklukan alam Xuanling sekarang juga? Su Yuwei mengabaikannya. Baiklah, aku tahu kamu kuat. Pria itu tertawa dan tidak merasa malu. Dia mengambil daftar itu dan mengamatinya dengan saksama selama beberapa saat. Tatapan mata Lin Sen tertuju pada daftar itu, dia meliriknya, dan mengangkat alisnya sedikit. Di antaranya, ada selembar kertas dengan tinta merah, yang mencatat situasi banyak praktisi dengan padat. Xiao Lu, tingkat pertama alam Xuanling. Perilakunya menjadi semakin aneh selama sebulan terakhir. Kepribadiannya yang awalnya ceria menjadi lebih pendiam. Dia tidak berkomunikasi dengan siapapun selama 29 hari. Pada saat yang sama, energi spiritual terlarang di badannya semakin kuat. Peringkat risiko, tinggi. Huang Haodong, alam Xuanling level 2, dulunya tenang, tetapi dalam 3 hari terakhir dia menjadi kasar dan tidak terkendali, membunuh 7 orang berturut-turut di arena hidup dan mati. Diagnosis awal adalah dia telah bersentuhan dengan benda terlarang. Peringkat risikonya, sangat tinggi. Shen Xiao, alam Xuanling level 2. Shen Yulong, alam Xuanling level 2. Lin Sen menarik kembali pandangannya, mendesah dalam hatinya. Ternyata penyelidikan divisi penindasan iblis sangat rinci sehingga detail kecil pun dapat direkam. Itu benar-benar pedang paling tajam di kota kekaisaran. Jika dia ingin langsung dipromosikan menjadi pembunuh iblis tingkat tempur, misi tingkat pertama alam Xuanling tidaklah cukup. Dia membutuhkan setidaknya tingkat kedua alam Xuanling. Setelah pemilihan yang cermat, aku telah memilih yang relatif mudah untukmu. Pria itu mengangkat kepalanya dan menyerahkan sepotong informasi kepada Su Yuwei. Lihat, bagaimana dengan ini? Su Yuwei mengambil informasi itu, melirik ke bawah, dan mengangkat alisnya sedikit. Hal terlarang. Ya, tugas yang berhubungan dengan hal terlarang seringkali mendatangkan pahala yang besar. Tugas yang kupilih untukmu relatif sederhana, dan para praktisi yang terlibat mungkin tidak dapat benar-benar mencapai tingkat kedua alam Xuanling, jadi. Pria itu tersenyum, ini adalah tugas yang paling cocok untukmu. Baiklah, ini dia. Su Yuwei memegang informasi itu dan membawa Lin Sen keluar ruangan. Adik, apa misinya? Lin Sen sedikit penasaran. Lihat sendiri, Su Yuwei memberikan informasi itu. Huang Haodong. Lin Sen meliriknya dan mengangkat matanya sedikit. Benar-benar kebetulan, aku baru saja melihat rekornya, tapi aku tidak menyangka akan berhadapan dengannya selanjutnya. Apa yang ada di kertas sebelumnya hanyalah garis besar kasar. Semua rincian sebenarnya ada dalam informasi ini. Buku itu mencatat dengan jelas seni bela diri yang dipraktikkan Huang Haodong, siapa gurunya, berapa banyak orang di keluarganya, berapa banyak teman yang dimilikinya, bahkan kepribadian dan perilakunya pun tercantum. Mungkin informasi ini mengenalnya lebih baik daripada dia mengenal dirinya sendiri. Lin Sen melirik dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Departemen Intelijen Biro Penindasan Iblis memang sedikit berlebihan kuatnya. Tiba-tiba, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, adik junior, menurutmu apa yang akan tercatat dalam kecerdasanku? Anak laki-laki ini sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Dia pasti akan mencapai sesuatu di masa depan. Aku sarankan kamu untuk menerimanya sebagai anakmu sesegera mungkin. Malu sedikit, Su Yuwei cemberut. Mereka berdua berjalan keluar dari divisi penindasan iblis. Larut malam, di tempat-tempat tanpa lentera, gelap gulita. Di jalan yang gelap, keduanya berjalan keluar di sepanjang gang. Kamu baru saja berada di kota kekaisaran dalam waktu singkat dan tidak tahu banyak tentang situasi di kota kekaisaran. Su Yuwei berkata dengan ringan, kota kekaisaran adalah kota nomor 1 di Zhongsu. Banyak orang kuat tinggal di sini, dan banyak lembaga yang rumit. Tugas Biro Penindasan Iblis kita adalah menjaga malam, bunuh kultivator itu sebelum dia berubah menjadi monster dan minimalkan bahaya sebanyak mungkin. Tapi, Lin Sen merenung sejenak, bagaimana jika aku membunuh orang yang salah? Kecuali Anda memiliki sepasang mata yang dapat melihat kepalsuan, keanehan, dan hal yang tidak menyenangkan. Kalau tidak, siapakah yang berani mengatakan bahwa semua penilaiannya benar? Bahkan jika serangkaian metode digabungkan, masih ada kemungkinan membunuh orang yang salah. Su Yuwei berkata perlahan,
Kami para pemburu iblis harus menghadapi banyak hal aneh sepanjang hari, dan tidak dapat dihindari bahwa kami membunuh orang yang salah. Kau hanya perlu mengingat satu hal, jika langit runtuh, Markis akan menahannya. Kata-kata ini mewakili rasa hormat terhadap Biro Penindasan Iblis dan Markis Chang Yun. Ayo kita pergi dan jalankan misinya. Su Yuwei mengangkat tangan gioknya dan melemparkan pola spiritual ke Lin Sen. Pola spiritual ini dapat mengurangi kerentananmu terhadap efek hal-hal terlarang. Yang Anda maksud dengan benda terlarang adalah senjata rohani terlarang. Lin Sen sedikit penasaran. Senjata spiritual terlarang hanyalah salah satu jenis benda terlarang. Su Yuwei menjelaskan, bukan hanya kamu dan aku yang tercemar, tetapi juga dunia ini. Jika senjata spiritual tercemar, maka itu akan menjadi senjata spiritual terlarang. Jika benda lain tercemar, maka benda itu juga akan menjadi benda terlarang. Saya mengerti. Lin Sen mengangguk. Dia telah tinggal di wilayah timur selama beberapa waktu. Masih ada perbedaan besar antara wilayah timur dan Zhongshu. Kedua pria itu mengenakan jubah hitam, menyembunyikan sosok mereka dalam kegelapan. Apa yang terlihat adalah sebuah desa perkotaan yang bobrok, di mana setiap rumah tangga memiliki halaman rendah. Ada 4 atau 5 keluarga yang tinggal di setiap halaman. Halamannya kecil dan ruangannya sempit. Angin dingin bertiup, dan pohon-pohon yang mahtai berdesir, membuat tempat itu tampak makin sunyi. Di luar halaman, ada sebuah lentera tergantung, dan itu, satu-satunya lentera. 4 atau 5 keluarga berbagi satu lampu ini, sungguh menyedihkan. Huang Haodong, tinggal di tempat ini. Lin Sen mengangkat alisnya sedikit. Seharusnya tidak demikian. Huang Haodong lahir dalam kemiskinan dan pindah ke kota kekaisaran dari tempat lain. Dia menjalani kehidupan yang sangat keras. Ini agak tidak masuk akal. Tidak peduli apapun, dia tetaplah penguasa alam Xuanling. Dengan level ini, banyak keluarga di kota kekaisaran akan mencoba merekrutnya. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi setidaknya, menjadi kaya dan berkuasa tidak akan menjadi masalah. Itu semua ada pada kecerdasan, lihatlah sendiri. Su Yuwei mengerutkan bibirnya. Huang Haodong adalah orang yang relatif tertutup dan tidak bergantung pada kekuatan apapun. Ini memang agak aneh. Intelijen mengatakan bahwa dia telah melakukan perbuatan baik selama bertahun-tahun dan telah mengadopsi banyak anak yatim di halaman ini. Lin Sen membuka intelijen, untuk mendukung anak-anak yatim ini dan mengirim mereka untuk berlatih. Huang Haodong sering berpartisipasi dalam pertempuran di arena hidup dan mahtai, tetapi dia akan menunjukkan belas kasihan setiap saat. Dari analisis ini, dia adalah orang yang baik hati. Iya. Su Yuwei mengangguk. Lin Sen menoleh ke belakang dan mengerutkan kening. Baru-baru ini, temperamen Huang Haodong tiba-tiba menjadi jahat dan kasar. Tidak hanya ranahnya telah mencapai tingkat kedua dari alam Xuanling, tetapi serangannya juga sangat kejam. Dalam 3 hari terakhir, dia telah membunuh 7 orang di arena hidup dan mahtai. Sepertinya itu kemungkinan besar karena benda terlarang itu. Lin Sen menyingkirkan informasi itu dan berkata, Huang Haodong bergegas kembali ke sini untuk tinggal hari ini. Polusi di badannya menjadi lebih serius. Oleh karena itu, kita harus bertindak cepat dan mencoba membunuhnya sebelum dia berubah menjadi iblis. Ikuti aku. Su Yuwei berjalan memasuki halaman tanpa bersuara. Dia menjentikkan jarinya dan sebuah pola spiritual muncul di udara. Seutas benang terlihat mekar dari pola spiritual dan terhubung ke suatu tempat di halaman. Dia memberi isyarat agar Lin Sen mengikuti. Tepat saat mereka berdua mendekati ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara rengekan dari dalam. Segera setelah itu, genangan darah berwarna merah cerah mengalir keluar dari bawah pintu kayu yang tertutup rapat, disertai bau amis yang menyengat. Lin Sen terkejut dan hendak menyerbu masuk, tetapi dihentikan oleh Su Yuwei. Su Yuwei mengepalkan tangan gioknya, dan sebuah pola spiritual terbentang di depannya, dan sebuah gambar muncul di atasnya. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, berdirilah seorang laki-laki berwajah garang, diam-diam memperhatikan perempuan yang tengah berjuang di hadapannya. Dilihat dari usianya, wanita itu seharusnya berusia 20-an, dengan rambut acak-acakan, penampilan tidak terawat, dan pakaiannya penuh tambalan. Dia sagu. Lin Sen meliriknya dan berkata melalui transmisi suara. Tercatat dalam intelijen bahwa Huang Haodong telah mengadopsi banyak anak yatim selama bertahun-tahun, banyak di antaranya yang cacat, dan gadis konyol ini adalah salah satunya.
Dia lahir dengan keterbelakangan mental dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Dia berusia 27 tahun ini, tetapi IQ-nya tidak berbeda dengan anak berusia 3 tahun. Huang Haodong penuh dengan energi spiritual terlarang, dan berada di ambang iblis. Mata indah Su Yuwei menyipit, dia berada di level kedua alam Xuanling, dan sangat kuat. Saat pertarungan dimulai nanti, kamu harus memperhatikan benda terlarangnya. Ingat, lebih baik berhati-hati. Jangan khawatir, adik junior. Lin Shen mengangguk, menunggu perintah berikutnya. Dalam gambar, Sagu melilitkan tali di lehernya, wajahnya memerah, dan seluruh badannya perlahan-lahan tergantung di udara. Seluruh prosesnya tidak cepat, tetapi cukup kejam. Dengan IQ-nya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia meronta dan menangis, "Ayah, aku akan berubah, ayah, aku akan berubah." Petik 1. Su Yuwei mengangkat kepalanya dan menatap mata Lin Shen. Lin Shen mengerti apa yang dia maksud. Ledakan. Sosoknya menghancurkan pintu kayu seperti binatang buas dan meninju Huang Haodong yang ada di dalam. Kekuatan yang dilepaskan oleh pukulan itu begitu mengerikan, bahkan langit pun bergetar hebat beberapa kali. Pukulan ini tampaknya biasa saja, tetapi sebenarnya mengandung dua jenis kekuatan. Lin Shen sekarang telah mencapai tingkat ke-10 alam roh surgawi. Agak sulit untuk berhadapan dengan alam Xuanling level kedua, tetapi kekuatannya pasti cukup untuk menghancurkan lawan. Di dalam rumah, Huang Haodong tiba-tiba berbalik, dengan cahaya terang bersinar di matanya. Seluruh wajahnya menjadi sangat rusiak dan berwarna merah tua, seolah-olah dia baru saja mencuci wajahnya dengan darah. Mencari kemah-teihan, raungan tak jelas keluar dari mulutnya, lalu dia melompat bagaikan bawang yang dicabut dari tanah kering, dan menghantam Lin Shen dengan sebuah pukulan. Lin Shen mengetahui dari intelijen bahwa Huang Haodong adalah seorang pejuang fisik. Karena itu dia tidak menahan sedikit pun saat meninju. Yang kami inginkan adalah konfrontasi langsung. Bertarunglah seperti pria. Ledakan. Saat tinjunya saling beradu, Lin Shen merasa seperti menabrak gunung dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Ada kilatan keterkejutan di matanya. Tingkat kedua alam Xuanling. Terlebih lagi, badan fisiknya sangat kuat. Badan Huang Haodong gemetar, jelas merasa tidak nyaman dengan kedua kekuatan itu. Desir, Su Yuwei mengaktifkan teknik mengecilkan bumi menjadi beberapa inci, dan dengan bantuan kecepatan, dia melangkah ke dalam ruangan dalam satu langkah. Dia menebas dengan ganas tali yang mengikat gadis konyol itu dengan bilah pisau yang tajam di tangannya. Ledakan. Setelah bilah tajam itu jatuh, semburan api tiba-tiba muncul di kegelapan. Sangat kuat, bukan tali. Dia berani menyakitiku, membunuhnya. Di ujung tali, kepala segitiga tiba-tiba membuka mata hijau zamrudnya dan berbicara dalam bahasa manusia. Ternyata itu ular piton. Lin Shen melirik dan menemukan bahwa sumber ular itu sebenarnya lengan kiri Huang Haodong. Dengan kata lain, lengan kirinya sekarang menjadi ular piton tebal. Sebelumnya, Huang Haodong menggunakan lengan kiri ini untuk mencekik leher Sagu. Dijadikan setan, Lin Shen dan Su Yuwei bertukar pandang dengan cepat. Itu memang iblis, tapi segala sesuatunya tidaklah sederhana. Mata indah Su Yuwei menyipit, kecerdasannya menunjukkan bahwa dia memegang benda terlarang. Mungkinkah yang disebut benda terlarang itu adalah ular ini? Ketika Huang Haodong meraung dan menyerbu ke arah Su Yuwei, Lin Shen memanggil Tuntun dan Sang Bijak Agung secara berurutan. Dua binatang hantu muncul pada saat yang sama. Membunuh. Badan Sang Bijak Agung membesar dan seketika menghancurkan rumah kecil itu. Ototnya sekuat besi, dan ada niat membunuh yang membara di matanya. Tuntun, pergilah ke galangan kapal yang lain dan lihat apakah ada yang selamat. Lin Shen memberi perintah, dan kemudian bersama dengan Sang Bijak Agung, dia bergegas menuju Huang Haodong. Mendesis, ular piton itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit leher ramping Su Yuwei. Su Yuwei melangkah ringan, mengangkat tangannya, dan kekuatan spiritual mengalir keluar, mengusir ular piton itu. Bau darahmu sangat manis dan lesat. Ular piton itu menjulurkan lidahnya, dan tatapan rakus muncul di mata kecilnya. Cepat, tangkap dia, aku ingin memakannya. Begitu aku memakannya, aku akan dapat berubah dan berevolusi sepenuhnya, dan kamu juga dapat mencapai tingkat ketiga alam Xuanling. Mengaum, kesadaran Huang Haodong sudah kabur saat ini, pupil matanya pucat, bahkan bola matanya pun hilang.
Setelah mendengar perintah ular piton itu, Huang Haodong mendesak badannya dan menerkam ke arah Su Yuwei. Ledakan! Raja Kera melayangkan pukulan ke arah Huang Haodong dan beradu muka. Huang Haodong mundur beberapa langkah, tetapi dia tampaknya tidak menyadari rasa sakitnya. Dia mencengkeram tangan Raja Kera dengan punggung tangannya, lalu berteriak keras dan menggigitnya. Tampaknya dia sangat haus darah. Sang bijak agung menarik tangannya dan menghantam wajah Huang Haodong. Retakan! Hidung Huang Haodong patah dan punggungnya membentur tembok, menyebabkan tembok itu runtuh. Kerikil beterbangan dan debu beterbangan. Lin Sen muncul lagi dan bertarung dengan Huang Haodong. Sisi lain, Tuntun segera berlari ke sebuah halaman, mendorong pintu hingga terbuka dan melihat keluar, pupil matanya membeku. Ada lebih dari selusin kerangka anak-anak berserakan di lantai, jelas mereka dibunuh oleh pembunuh. Kita masih selangkah terlambat. Tuntun sangat kesal. Tugas Biro Penindasan Iblis adalah membunuh para pembudidaya sebelum mereka berubah menjadi iblis. Dengan cara itu, banyak nyawa dapat diselamatkan, dan banyak warga sipil akan terhindar dari cengkeraman mereka. Kali ini, masih terlambat. Tuntun menyebarkan persepsinya, menjelajah setiap rumah tangga. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa hanya halaman paling dalam yang masih mengeluarkan suara napas samar-samar. Dia bergegas masuk dalam 2 atau 3 langkah, menendang pintu hingga terbuka, dan mendapati lebih dari 20 anak-anak yang menggigil meringkuk di dalam. Yang tertua berusia 11 atau 12 tahun, dan yang termuda berusia 4 atau 5 tahun maksimal. Mungkin karena takut, mereka bahkan tidak berani bernapas dan menggigil dalam kegelapan. Untung saja ada yang selamat. Tuntun menghela napas lega dan bergegas maju. Kamu baik-baik saja. Kau, seorang anak pemberani bertanya dengan gemetar. Saya dari Biro Penindasan Iblis. Tuntun melambaikan tangannya, Huang Haodong telah berubah menjadi iblis. Ayo, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Lebih dari selusin tanaman merambat tumbuh dari badannya, melilit pinggang anak-anak, dan berjalan cepat keluar. Daerah ini penuh dengan daerah kumuh. Ada lentera kecil tergantung di depan setiap rumah. Cahayanya sangat lemah sehingga sulit dikatakan apakah ia dapat menahan monster. Tuntun berlari sampai ke benteng Biro Penindasan Iblis. Begitu aku mendekat, aku merasakan aura yang menakutkan. Apakah itu monster? Sialan kau monster, aku binatang hantu. Tuntun mengumpat dengan marah, lalu menurunkan belasan anak-anak itu. Aku adalah binatang hantu milik Lin Sen. Anak-anak ini kuselamatkan dari seorang kultivator jahat. Sekarang kuserahkan mereka padamu. Seorang pembunuh iblis berjalan keluar dari benteng dengan ekspresi terkejut di matanya. Harus saya katakan, cara Tuntun mengambil belasan anak tadi benar-benar tampak seperti monster jahat. Apakah Anda butuh bantuan? Pemburu iblis itu bertanya dengan ramah. Tidak perlu, urus saja anak-anak ini. Setelah menjatuhkannya, Tuntun berbalik dan bergegas kembali ke halaman. Pertarungan berlanjut. Dia harus kembali dan melihat apakah dia dapat membantu. Binatang mitologi macam apa ini? Sang pembunuh iblis bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat sosok Tuntun yang menjauh. Tidak banyak binatang mistis yang bisa berbicara, dan pohon yang bisa berbicara, bahkan lebih langka. Ketika Tuntun bergegas kembali, ia mendapati pertempuran telah berakhir. Pada saat ini, tulang-tulang Huang Haodong patah dan dia jatuh ke tanah sambil berteriak terus-menerus. Dalam pertarungan sebelumnya, lengan kanannya hancur oleh pukulan lengan naga hitam Lin Sen. Ular piton yang diubah bentuk oleh tangan kirinya itu juga penuh dengan bekas luka. Banyak sekali luka robek di sekujur badannya, begitu dalam hingga tulang-tulangnya pun terlihat. Sungguh sayang, ular piton itu mengutuk. Lin Sen melangkah maju, meraih ular piton itu dan mengangkatnya. Ekor ular piton itu tiba-tiba tertarik keluar dari bahu Huang Haodong, sehingga muncullah embusan darah. Dia mengerutkan kening, adik perempuan, ular piton ini tampaknya tidak bergantung pada badan Huang Haodong. Itu bukan hasil dari iblis yang dirasuki Huang Haodong. Sepertinya itu adalah hal terlarang. Su Yuwei menyingkirkan pola spiritual itu dan berjalan mendekat sambil mengerutkan kening. Setelah ular piton itu ditarik keluar, badan Huang Haodong mengering dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dari kulit, daging hingga organ dalam, semuanya berangsur-angsur kehilangan kilaunya dan menjadi setipis pohon Mahtei. Tidak lama kemudian, ia mengejang beberapa kali, membalikkan kepalanya, dan meninggial. Mahtei.
Lin Sen mengendus napas Huang Haodong dan matanya sedikit menyipit. Mahiyat itu agak dingin dan bahkan mengeluarkan bau busuk. Jelaslah sudah mati selama beberapa waktu. Su Yuwei memeriksa sejenak dan wajahnya berangsur-angsur berubah dingin. Dilihat dari mahiyatnya, dia sudah meninggal setidaknya selama 3 hingga 5 hari. Dengan kata lain, Huang Haodong sama sekali tidak berubah menjadi monster. Alasannya adalah karena itu. Dan semua darah, esensi, dan energi spiritual dalam badan Huang Haodong telah tersedot bersih. Aku menemukannya saat aku bertarung dengannya sebelumnya. Dia tampak tidak memiliki kesadaran diri, seperti boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Dia mengubah nada suaranya dan berkata, "Jadi, semua akarnya berasal darinya. Biarkan aku pergi." Ular piton itu menjerit dan mencoba melawan dengan panik. Dilihat dari penampilannya, setelah ditangkap oleh Lin Sen di titik vital, tampaknya ia hanya bisa menunggu kematian. Bawa kembali ke Biro Penindasan Iblis dan biarkan mereka mempelajarinya. Ekspresi Su Yuwei dingin, tetapi juga sangat tegas. Ular piton ini telah melakukan banyak hal jahat. Setelah kita mempelajarinya dengan saksama, kita harus membunuhnya untuk menghibur warga sipil tak berdosa yang meninggal. Oke, Lin Sen mengangguk. Namun, pada saat ini, kilatan cahaya melintas di mata ular piton yang tampaknya sangat lemah itu, lalu tiba-tiba melompat ke atas, dan kepala ular segitiga itu melesat ke arah pelipis Lin Sen seperti bor. Wah, fisikmu jauh lebih kuat darinya. Jadi, fisikmu itu milikku. Ular piton itu mengeluarkan teriakan aneh, dan kecepatannya begitu cepat hingga tak terbayangkan. Desir, dengan suara pelan, kepala segitiga ular piton itu tiba-tiba menempel di pelipis Lin Sen. Lin Sen tiba-tiba merasakan nyeri di pelipisnya, seolah ada sesuatu yang menusuknya. Kesadarannya menjadi kabur dan dia merasakan layar hitam di depan matanya. Hehe, nak, kau pikir aku makhluk fisik? Kau salah, aku hanya jejak kesadaran. Kalau bisa, aku bisa berubah wujud. Sebelumnya, aku menempati badan anak itu. Meskipun dia juga seorang pejuang fisik, kekuatannya terlalu lemah. Ular piton itu tertawa tajam, sedangkan untukmu, fisikmu adalah salah satu yang terkuat yang pernah kulihat. Mulai sekarang, kau akan menjadi milikku. Lin Sen. Dalam keadaan linglung, Lin Sen hanya mendengar suara cemas Su Yuwei keluar dari telinganya. Sebelum dia koma, satu pikiran terakhir terlintas di benak Lin Sen. Ternyata adik perempuanku, yang selalu tenang dan acuh tak acuh, juga sangat peduli padaku. Hahaha, fisik yang kuat sekali, aku belum pernah melihat fisik yang sehebat ini. Di usia yang begitu muda, fisiknya sudah bisa mencapai level seperti ini. Kalau nanti kamu bisa mencapai alam Xuanling, bukankah itu akan menjadi 2 kali lipat? Ular piton itu berenang di badan Lin Sen. Pada saat ini, ia tidak memiliki entitas apapun, hanya aliran udara. Mengikuti meridian Lin Sen yang lebar, ular piton itu berenang ke lautan kesadaran Lin Sen. Selanjutnya, dia bersiap untuk mengendalikan badan Lin Sen sepenuhnya. Dengan fisik sekuat itu, dia sebenarnya adalah seorang penjinak binatang. Wah, dia benar-benar beruntung. Ular piton itu jelas sangat puas dengan apa yang dilihatnya. Aku belum pernah bertempur dalam pertempuran yang sedemikian makmurnya. Hei, sepertinya ada sesuatu di ruang ilusinya. Saat ular piton itu berenang, ia tampaknya merasakan sesuatu dan dengan cepat menoleh dan menyelam ke dalam ruang ilusi di lautan kesadaran Lin Sen. Ketika dia masuk, pemandangan di depannya mengejutkannya. Apa yang terjadi? Kenapa ada 7 telur di sini? Ular piton itu terkejut. 7 telur di depannya berukuran berbeda. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap telur memancarkan kekuatan misterius yang sulit ditanggung. Berbagai lampu berkelap-kelip di sekitarnya, sangat terang dan menyilaukan, seperti bintang-bintang yang jatuh dari dunia, masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Ular piton itu sedikit tercengang, tetapi segera ia sadar bahwa ini adalah kesempatan besar. Meskipun kita tidak tahu apa isi telur-telur ini, tampaknya telur-telur ini mengandung energi spiritual yang luar biasa dan tak terbayangkan. Jika saya bisa menelan telur-telur ini, saya pasti bisa terus berkembang. Haha, tidak ada gunanya mencari sesuatu setelah sekian lama. Telur-telur berharga ini milikku. Ular piton itu menjerit kegirangan, membuka mulutnya yang berdarah, dan menerkam ke arah telur-telur itu. Berdengung. Tepat saat ia hendak mendekati telur-telur itu,
cahaya hitam menyembul dari telur-telur itu. Cahayanya sangat redup, dan memancarkan aura aneh, terlarang, dan tidak menyenangkan, dan segala sesuatunya tampak dilebih-lebihkan. Ular piton itu langsung ketakutan, seakan-akan ekornya diinjak. Sungguh kaya energi spiritual terlarang. Dirinya sendiri adalah objek terlarang. Ular piton hanyalah salah satu bentuknya. Sebenarnya dia bisa berubah ke bentuk apa saja asalkan dia mau. Apa yang tidak pernah dia duga adalah ada batu seukuran ibu jari di dalam badan Lin Sen. Cahaya yang dipancarkan batu ini sangat aneh, seolah-olah dapat merangsang semua emosi negatif seseorang. Itu kegelapan murni, keanehan murni, energi negatif. Ular piton itu langsung tertegun. Mengapa ini terjadi? Tiba-tiba dia tidak dapat berpikir jernih. Bintang jahat itu bergetar 2 kali. Awalnya ia tampak sedikit malu-malu di bawah sekumpulan telur, tetapi sekejap kemudian ia seperti merasakan sesuatu yang lezat dan bergegas menghampiri ular piton itu. Terlalu cepat, ular piton itu tidak bereaksi sama sekali dan langsung dipukul kepalanya oleh bintang bencana. Badannya mulai menjadi ilusi. Tidak, aku tidak ingin jiwaku terkoyak. Aku akhirnya mendapatkan kembali kesadaranku. Aku ingin menjadi lebih kuat dan terbebas dari belenggu takdir. Ular piton itu meraung ketakutan. Dalam analisis akhir, dia hanya sebuah objek terlarang dan hanya secercah kesadaran. Setelah diserap oleh bintang bencana, ia langsung menjadi nutrisi. Tanpa perlawanan sedikit pun, jiwanya hancur. Sendawa. Setelah beberapa kali menarik napas, bintang bencana itu benar-benar bersendawa, dan terlihat jelas bahwa ia sangat puas dengan makanan yang diantar ke rumahnya. Tak lama kemudian, ia kembali ke kelompok telur itu dengan perasaan puas. Dia meringkuk di sana, lemah, menyedihkan dan tak berdaya. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Lin Sen membuka matanya lagi. Apa yang terlihat adalah wajah cantik Su Yuwei yang tampak sedikit sedih. Matanya agak merah, seperti dia baru saja menangis. Sulit dipercaya bahwa dia sendiri akan mengalami pergolakan emosi yang begitu hebat. Adik perempuan, Lin Sen mengusap pelipisnya dan duduk. Sudah berapa lama aku pingsan sebelumnya? Tanda tanya. Su Yuwei dikejutkan oleh kesadaran Lin Sen yang tiba-tiba. Secara naluriah dia mundur 2 langkah dan memberi jarak di antara mereka. Ketika dia sadar kembali, kekhawatiran di mata indahnya akhirnya sirna, digantikan oleh sedikit rasa lega. Batu besar di hatiku akhirnya jatuh ke tanah. Kamu sudah pingsan selama 3 jam. Su Yuwei menoleh dan segera mengulurkan tangan untuk menghapus air mata dari matanya. Dia berkata dengan tenang, di luar sudah fajar. Lin Sen melihat keluar, dan benar saja, hari sudah fajar. Seluruh kota kekaisaran kembali mendapatkan kesibukan dan keramaian aslinya. Beberapa pengawal kota kekaisaran bergegas datang, meletakkan mahiyat-mahiyat, dan menangani masalah lanjutan untuk divisi penindasan iblis. Saat mereka menghitung jumlah korban meninggal, semua orang tampak muram. Sebanyak 19 warga sipil meninggal, 15 diantaranya adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Seorang penjaga menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara rendah. Jelas saja semua orang sedang dalam suasana hati yang buruk. Sebelum Huang Haodong berubah menjadi iblis, dia dianggap sebagai orang yang baik. Dia mengadopsi lebih dari 30 anak yatim piatu secara total. Namun, dia tidak menyangka bahwa setengah dari anak yatim piatu ini akan mati di tangannya. Penjaga lainnya menggertakkan giginya, jelas sedih dan marah dengan hasil itu. Tapi tidak ada yang dapat kulakukan. Membunuh makhluk-makhluk aneh dan menyeramkan itulah yang dilakukan divisi pemberantasan iblis. Pasukan pengawal kota kekaisaran mereka hanya perlu bekerja sama dengan divisi penindasan iblis untuk melakukan beberapa pekerjaan pasca bencana dan penenangan. Namun, akhir-akhir ini, karena beberapa alasan, divisi penindasan iblis selalu tertinggal 1 langkah dalam segala hal yang dilakukannya. Untuk beberapa kali berturut-turut, ia telah membayar harga yang sangat mahal dan tak terhapuskan karena tidak membunuh makhluk aneh itu tepat waktu. Pada bulan ini saja, 127 warga sipil meninggal di tangan monster. Termasuk praktisi yang hilang, jumlahnya mendekati 150. Meskipun kota kekaisaran itu besar dan menampung sejumlah besar orang, hilangnya lebih dari 100 orang tetaplah angka yang berdarah. Inti masalahnya adalah kebanyakan orang sebenarnya bukanlah praktisi, atau mereka bukanlah praktisi yang kuat.
Monster adalah ancaman terbesar bagi mereka. Oleh karena itu, kebanyakan orang sebenarnya berharap agar kota kekaisaran dapat tetap stabil. Meskipun pengawal kota kekaisaran tidak puas dengan semakin banyaknya korban, mereka tidak berani mengatakan apapun di depan divisi penindasan iblis bahkan jika mereka memiliki keberanian. Jadi setelah menghitung korban, mereka pergi. Su Yuwei dan Lin Sen berdiri berdampingan di depan halaman, memandangi jalan yang sibuk. Tadi malam, bahkan orang-orang yang tinggal di dekat sini tidak tahu pertempuran sengit macam apa yang sedang terjadi di sini. Bagaimana dengan hal terlarang? Tanyanya lembut. Saat itu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ular piton itu mengebor pelipis Lin Sen. Kemudian dia buru-buru memeriksa seluruh badan Lin Sen dan menemukan tidak ada luka di badan Lin Sen, sungguh membingungkan. Mungkinkah benda terlarang itu tidak memiliki entitas? Hanya sesuatu yang spiritual, ya? Di mana benda terlarang itu? Lin Sen menepuk kepalanya dan buru-buru memeriksa dirinya sendiri. Sama sekali tidak ada rasa tidak nyaman karena badan dipenuhi benda-benda terlarang. Tidak hanya itu, rasanya ekstra nyaman. Seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam badan yang dapat meledak kapan saja. Napas ini muncul entah dari mana dan belum pernah ada sebelumnya. Lin Sen, setelah benda itu memasuki badanmu, benda itu ditelan oleh bintang bencana. Pada saat ini, Tuntun di ruang ilusi berteriak, "Aku sangat marah, jika aku tahu benda itu bisa dimakan, apakah masih gilirannya?" Batu bau. Ditelan oleh bintang bencana. Lin Sen juga sedikit terkejut, tetapi kemudian dia memikirkannya dan itu bukan tidak mungkin. Bintang bencana ini mengandung kekuatan yang mengerikan, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa tujuannya. Tapi, tampaknya ia dapat menyerap energi spiritual terlarang. Itu hanya kebetulan belaka bahwa benda terlarang itu menemuinya. Itu ditelan dalam sekejap. Sialan, kok dia bisa dapat semua keuntungan itu? Lin Sen sedikit tidak senang, dan kesadarannya langsung terbenam dalam ruang ilusi. Apakah kamu menelan benda terlarang itu sebelumnya? Aku sudah berusaha keras untuk mengalahkannya, tetapi kamu malah menang. Sekarang, berikan aku energi murni itu segera. Bintang bencana itu bergetar. Dia merasa dirugikan. Ketika aku menelan benda terlarang itu sebelumnya, aku jelas-jelas memberikan setengahnya kepadamu. Tanda tanya, mengapa kau memintaku lagi? Petik 1. Sayang sekali dia tidak bisa bicara. Di bawah ancaman Lin Sen, dia akhirnya memilih untuk mengikuti kata hatinya. Bagaimanapun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Kemudian, bintang bencana itu memuntahkan semua 90% energi spiritual terlarang yang telah diserapnya. Energi spiritual terlarang yang telah melewati badannya telah dibersihkan dari semua energi negatif dan telah menjadi sangat murni, seolah-olah tidak pernah tercemar sama sekali. Mata Lin Sen berbinar, dan dia menyimpan energi itu di dantiannya. Tidak disarankan untuk membuat terobosan saat ini. Ini belum berakhir. Ketika semua ini beres, aku akan kembali ke pengasingan dan memilih untuk menerobos. Mengandalkan energi murni ini, ditambah beberapa sumber daya kultivasi lainnya, seharusnya tidak sulit untuk mencapai alam Xuanling dalam satu tarikan napas. Lin Sen, Su Yuwei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Lin Sen tidak menjawab untuk waktu yang lama. Sebelumnya perhatian saya teralihkan. Anda mengatakan, hal yang terlarang. Hal itu memang terlintas di pikiranku, tetapi entah bagaimana, aku tiba-tiba memperbaikinya. Mungkin kekuatannya sudah habis, jadi tidak bisa bertahan terlalu lama. Lin Sen berkata sambil tersenyum. Benarkah? Su Yuwei tampak sedikit curiga. Tentu saja itu benar, adik junior, kamu tidak akan percaya padaku, kan? Lin Sen berkata dengan serius, jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah aku di cermin. Aku dalam kondisi kesehatan yang sangat baik sekarang, dan aku merasa seperti aku akan segera mencapai terobosan. Aku hanya takut orang lain di divisi penindasan iblis tidak akan mempercayaimu. Mata indah Su Yuwei sedikit memadat, dan kemudian dia menghela nafas. Apakah kamu tahu bahwa 3 tahun lalu, sebuah insiden terjadi di divisi penindasan iblis? Saat seorang pembasmi iblis sedang dalam misi, ia menyembunyikan benda terlarang yang dirampasnya demi alasan egoisnya sendiri, dan mengumumkan kepada atasannya bahwa benda itu telah hilang. Pada bulan berikutnya, dia terkontaminasi oleh benda terlarang dan berubah menjadi iblis di divisi penindasan iblis, menyebabkan kerugian besar bagi divisi.
Ada hal seperti itu. Lin Sen juga terkejut. Jadi, aku khawatir tentang bagaimana kau akan menjelaskannya di depan petugas penindas iblis yang lain. Su Yuwei jarang khawatir. Apakah kamu yakin kamu benar-benar telah merusiak dan menyerap benda terlarang itu? Tentu saja. Lin Sen mengangguk dengan tegas. Aku percaya padamu. Tatapan mata Su Yuwei sedikit melembut. Menurut waktunya, mereka seharusnya segera tiba. Desir. Di luar pelataran, terdengar suara sosok yang berlari maju. Kemudian, total 3 bayangan gelap muncul di depan kedua pria itu. Setelah mendengar berita itu, 3 pembunuh iblis secara pribadi datang ke sini. Salam, 3 orang dewasa. Su Yuwei merasakan sedikit hawa dingin di hatinya ketika melihat ketiga orang itu. 3 pembasmi iblis tingkat pemusnahan telah tiba. Shanghai juga termasuk di antara mereka. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya, setenang kolam yang tenang. Seolah-olah tidak ada hubungan pribadi antara dia dan Lin Sen. Tahukah kamu, untuk kejadian aneh sebesar ini, bahkan jika itu melibatkan hal terlarang, mustahil bagi 3 pembasmi iblis tingkat pembasmi untuk campur tangan. Paling banyak hanya ada 1. Dapat dilihat betapa pentingnya mereka terhadap masalah ini. Salah satu pembunuh iblis tingkat pemusnahan melangkah maju dan berkata dengan tenang, Lin Sen, sebagai pembunuh iblis yang baru saja bergabung dengan divisi penindasan iblis, Anda seharusnya tidak datang langsung untuk mengeksekusi insiden yang melibatkan benda terlarang, tetapi Anda tetap datang. Lin Sen mengerti bahwa ini adalah interogasi terhadapnya. Sejak mereka tiba, interogasi sudah dimulai. Setiap kejadian yang menyangkut hal tabu tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan mudah. Divisi penindasan iblis telah menderita kerugian seperti itu sebelumnya, jadi mereka tidak akan jatuh ke jurang yang sama lagi. Ya, karena ku dengar kalau insiden pertama yang kau tangani mengandung hal-hal aneh, kau bisa langsung dipromosikan menjadi pembunuh iblis tingkat tempur setelah menyelesaikannya. Aku ingin dipromosikan dengan cepat, jadi aku memilih insiden seperti itu untuk ditangani. Lin Sen menjawab kata demi kata dengan ekspresi serius. Setelah membunuh Huang Haodong, apakah benda aneh itu masuk ke badanmu? Shanghai bertanya dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Ya, itu benar. Lin Sen mengangguk berulang kali, aku akan melaporkan masalah ini kepada orang dewasa. Ular piton, hanyalah salah satu bentuknya. Bentuk aslinya adalah kesadaran yang tercemar yang dapat mengubah bentuknya dengan bebas. Selain itu, ia juga dapat menjadi parasit pada pembudidaya, sehingga mengendalikan segala sesuatu tentang pembudidaya. Kemudian Lin Sen berkata, setelah penyelidikan kami, Huang Haodong sebenarnya tidak dirasuki setan. Alasan mengapa temperamennya tiba-tiba berubah sepenuhnya karena ia dikendalikan oleh benda terlarang ini. Huang Haodong yang asli telah meninggal beberapa hari yang lalu. Pemimpin pembunuh iblis mengangguk, tetapi kemudian dia mengalihkan topik pembicaraan. Kamu juga mengatakan bahwa Huang Haodong dikendalikan oleh benda terlarang ini sebelumnya. Sekarang benda terlarang itu telah memasuki badanmu, bagaimana kamu akan membuktikan bahwa kamu tidak dikendalikan? Kata-kata ini adalah pertanyaan langsung ke intinya. Benda terlarang itu masuk ke badanmu, dan kau tidak bisa mengeluarkannya. Hanya ada 2 hasil, atau Anda telah dikendalikan oleh hal terlarang dan Anda berusaha semaksimal mungkin untuk menutupinya. Atau Anda memiliki motif egois dan ingin mengambil benda terlarang itu untuk diri Anda sendiri. Apapun alasannya, masalah ini sangat serius dan harus ditangani dengan serius. Jika kita tidak berhati-hati, akan terjadi badai berdarah. Kurasa aku perlu menjelaskan masalah ini. Lin Sen tidak menunjukkan emosi apapun di permukaan, tetapi pikirannya sebenarnya bekerja sangat cepat, bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyembunyikan masalah ini. Bahwa ada bintang bencana di badanku, mereka tidak boleh mengetahuinya, apapun yang terjadi. Bintang bencana itu juga dikenal sebagai sumber tabu, dan mengandung aura terlarang yang kuat. Kalau mereka tahu tentang ini, mereka pasti akan meragukanku, dan itu bukan pertanda baik. Hasil terbaik adalah jujur, setengah benar, setengah salah. Desir, Lin Sen memanggil Tuntun dan berkata dengan serius, lihat semuanya, ini adalah salah satu binatang fantasiku. Tuntun yang semula menelan giok spiritual dalam suapan besar, tiba-tiba dipanggil keluar, merasa sedikit tidak senang. Lin Sen, mengapa kamu mencari saudara musuh? Kami tahu. Shanghai berkata dengan ringan, kamu memiliki 2 binatang hantu, satu adalah dia, dan yang satu lagi adalah seekor monyet. Ya,
Kalau begitu kau tahu, binatang hantu ini punya nama. Lin Sen tersenyum tipis, namanya Tuntun. Ketiga pembunuh iblis tingkat pemusnahan saling berpandangan, dan tak satu pun dari mereka mengerti apa hubungan kata-kata Lin Sen dengan pertanyaan sebelumnya. Teruskan, kata Shanghai. Dan Tuntun punya ciri khusus, dia bisa makan banyak. Dia tidak hanya bisa menelan giok spiritual, dia juga bisa menelan guntur dan api, senjata spiritual, dia bahkan bisa menelan benda terlarang. Lin Sen berkata dengan serius, wajahnya penuh kejujuran. Apa katamu? Ketiga pembunuh iblis itu terkejut pada saat yang sama. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu juga membuat mereka merasa luar biasa. Tuntun tertegun. Saya jelas tidak menelannya, mengapa Anda menyalahkan saya? Namun dia segera menyadari bahwa Lin Sen sengaja menghindari keberadaan bintang bencana. Maka Tuntun menyentuh perutnya dan berkata dengan nada kooperatif, ya, memang tidak banyak energi spiritual terlarang yang terkandung dalam gumpalan kesadaran itu, tetapi memang sulit dicerna. Saya khawatir saya tidak akan sanggup menelannya untuk sementara waktu. Dia juga sangat cerdas dan tahu bahwa menelan tabu pasti akan menarik perhatian para pemimpin puncak divisi penindasan iblis. Ini bukan hal yang baik. Jadi, Tuntun sengaja mengatakan bahwa dia tidak bisa makan sebanyak yang dia inginkan. Kalau jumlah dan waktunya terbatas, sebenarnya tidak seburuk itu, tidak juga berlebihan. Kamu bisa melahap hal-hal terlarang. Pupil mata Shanghai sedikit mengecil. Dia hanya tahu bahwa Tuntun sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa melakukan hal ini. Ya, kalau kamu tidak percaya, aku bisa membiarkan dia menelannya lagi dan menunjukkannya kepadamu. Lin Sen terbahtuk datar dan berkompromi, setelah menelannya, kamu dapat menggunakan berbagai cara untuk mengujiku guna memastikan tidak ada yang aneh padaku. Apapun tesnya, aku akan bekerja sama sepenuhnya hanya untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Ketiga pembunuh iblis saling memandang dan merasa bahwa pernyataan ini cukup menarik. Kami tidak punya hal tabu. Ayo, ikut kami dulu. Shanghai berbicara, suaranya jauh lebih tenang. Kejujuran Lin Sen membuat mereka merasa jauh lebih santai. Tidak peduli seberapa dalam suatu benda terlarang disembunyikan, benda tersebut tidak akan mampu lolos dari deteksi berbagai pengujian. Karena Lin Sen begitu bersedia bekerja sama, itu sudah cukup untuk menunjukkan kalau dia sama sekali tidak khawatir dengan hal-hal ini. Oke, Lin Sen mengangguk, lalu menatap Su Yuwei dan tersenyum. Adik perempuan, misi pertama kita telah berhasil diselesaikan. Aku tak sabar untuk menjalankan misi bersamamu lain kali. Su Yuwei terdiam. Orang ini sungguh punya cara berpikir yang aneh. Sudah jam segini, masih saja kau ucapkan kata-kata yang tidak pantas. Kamu tak kenal takut. Namun, dia juga agak lega. Melihat reaksi dan penampilan Lin Sen, Anda dapat mengetahui bahwa tidak ada yang salah dengannya. Menghadapi penyelidikan paling ketat oleh divisi penindasan iblis, dia bisa tetap tenang, yang cukup untuk menunjukkan rasa percaya dirinya. Begitu saja, Lin Sen dibawa pergi oleh 3 orang. Di tengah perjalanan, Lin Sen tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dia bertanya, Tuan, jika saya tidak memiliki masalah dengan penyelidikan ini, maka bisakah saya dipromosikan menjadi pembunuh iblis tingkat tempur? Mereka bertiga bingung apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Anak ini benar-benar percaya diri. Dia bukan saja tidak khawatir dengan situasinya, tetapi dia juga sangat gembira. Tampaknya dia baik-baik saja. Akan tetapi, penilaian belaka tidaklah cukup, sehingga kita harus menyelidikinya melalui berbagai cara. Setelah kembali ke divisi penindasan iblis, mereka bertiga sekali lagi membawa Lin Sen ke ruang pengujian dan menjalani semua prosedur. Ujian yang mereka hadapi bahkan lebih rinci daripada ujian yang mereka hadapi saat memasuki divisi penindasan iblis. Bagaimanapun, Lin Sen berurusan dengan hal-hal yang tabu kali ini. Benda terlarang sangat berbahaya dan biasanya dikumpulkan dan disimpan oleh divisi penindasan iblis. Sekali seorang pembasmi iblis biasa terlibat, kemungkinan besar dia akan menjadi iblis. Setengah hari kemudian, tes selesai dan Lin Sen tidak mengalami masalah. Ini bahkan lebih baik daripada pengujian 2 hari sebelumnya. Tingkat polusi sangat rendah, hingga tingkat yang tidak dapat dipercaya. Pengusir setan yang bertugas melaksanakan ujian itu menghela nafas dan segera memberitahu hasil ujian itu kepada 3 orang di luar pintu. Ketiga pembunuh iblis itu semuanya menunjukkan ketidakpercayaan.
Apakah hasil tesnya lebih baik dari 2 hari sebelumnya? Ada perbedaan besar antara dia dan Yang Sun. Shanghai sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan tersenyum pahit. Yang Sun adalah seorang jenius yang direkrut oleh divisi penindasan iblis beberapa waktu lalu. Ketika dia diuji, dia memperhatikan setiap detail dengan saksama karena dia terlalu terkontaminasi dengan energi spiritual terlarang dan mencapai tingkat tinggi. Dalam Biro Penindasan Iblis, ada pembagian risiko yang sangat ketat. Tingkat polusi dari rendah ke tinggi adalah rendah, sedang, lebih tinggi, sangat tinggi. Apa yang lebih tinggi? Setelah level tinggi tercapai, Biro Penindasan Iblis akan terus mengawasi untuk mencegah praktisi terinfeksi lebih lanjut dan berubah menjadi iblis. Sedangkan untuk level yang sangat tinggi, pada dasarnya akan menjadi iblis dalam waktu singkat. Oleh karena itu, begitu tingkat polusi mencapai sangat tinggi, itu hampir berarti bahwa Biro Penindasan Iblis akan mengambil tindakan terhadap Anda. Dan Yang Sun, sebagai anggota divisi penindasan iblis, benar-benar mencapai peringkat tingkat tinggi. Ini sungguh dibesar-besarkan. Alasan mereka membiarkannya masuk adalah, pertama, karena mereka menghargai bakatnya, dan kedua, karena mereka ingin melakukan beberapa eksperimen melalui keterampilan yang dipraktikkannya dan binatang buas fantasi yang dimilikinya, untuk melihat apakah mereka dapat menemukan cara bagi para praktisi untuk hidup berdampingan dengan energi spiritual terlarang. Adapun Lin Shen di depannya, tingkat polusinya rendah. Sangat dibesar-besarkan. Bagaimana dia berlatih? Jangan khawatir, tidak ada yang salah dengan hasil tesnya, tidak akan ada yang lebih baik. Kata lelaki itu kepada 3 pembunuh iblis. Baiklah, terima kasih. Shanghai mengangguk, Lin Shen, ikutlah dengan kami. Kemudian, mereka bertiga membawa Lin Shen ke ruangan tertutup lainnya. Setelah masuk, mereka bertiga bertindak cepat dan membuka 3 lapis segel pola spiritual di belakang mereka secara berurutan. Saya melihat gerbang itu tiba-tiba menjadi ilusi, dengan 3 lapis penghalang di tengahnya, dan banyak pola spiritual saling terkait, seperti ikan yang berenang di air. Ketiga lapisan penghalang ini menghalangi semua udara di dalam ruangan, sehingga mustahil untuk menyalurkannya keluar. Selanjutnya, kami akan melakukan satu tes terakhir terhadap Anda. Salah satu pembasmi iblis tingkat pemusnahan berkata dengan serius, untuk memastikan bahwa apa yang kamu katakan kepada kami tidaklah salah. Lin Shen mengangguk, dan dia samar-samar menyadari sesuatu dalam hatinya. Datang, Shanghai mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari cincin itu. Ada segel spiritual pada kotak kayu itu, dan tidak ada nafas yang keluar. Ini adalah senjata spiritual terlarang yang aku ajukan dengan wewenangku secara khusus. Senjata ini tidak berperingkat tinggi, tetapi mengandung banyak pantangan. Biarkan Tuntun menelan dan mencernanya di hadapan kita. Shanghai berkata kata demi kata, kami akan mempercayaimu hanya setelah kamu melakukan semua ini. Oke, Lin Shen mengangguk. Meski Tuntun belum pernah menelan senjata spiritual terlarang, itu seharusnya tidak sulit. Lagi pula, ia bahkan dapat menelan guntur, api, dan darah. Menelan senjata spiritual terlarang seharusnya bukan masalah besar, bukan? Jika semuanya gagal, biarkan bintang bencana itu membantunya. Tuntun, keluarlah. Lin Shen memanggil Tuntun keluar. Dengan kilatan cahaya, sosok kecil Tuntun muncul di tempat yang sama. Dia menggelengkan kepalanya, dan daun-daun hijaunya tampak sangat menarik perhatian, membuatnya tampak sedikit lebih segar. Ayo Tuntun, telan senjata spiritual terlarang ini dan tunjukkan nafsu makanmu. Lin Shen tersenyum dan mengirim pesan suara ke Tuntun, bisakah kamu melakukannya? Jangan memaksakan diri. Jika kamu tidak bisa, aku akan membiarkan bintang bencana membantumu memurnikan energi spiritual terlarang. Haha, tidak masalah, ayo. Mata Tuntun berbinar. Dia telah memakan segalanya, namun belum pernah memakan senjata spiritual terlarang. Ketiga pembunuh iblis itu saling berpandangan dan mengangguk perlahan. Shanghai mengulurkan tangannya dan membuka segel spiritual pada kotak kayu. Level senjata spiritual terlarang ini adalah level 7, yang tidak tinggi. Jika kamu bisa menelan ular piton, mencerna senjata spiritual terlarang ini tidak akan menjadi masalah. Setelah pola spiritual itu dilepaskan, bau yang kuat dan busuk segera tercium, bergulung-gulung di wajah, membuat orang-orang mengerutkan kening. Energi spiritual terlarang ini memang tidak mudah untuk dibiasakan. Tuntun tertawa, mengulurkan tanaman merambat itu,
meraih senjata spiritual terlarang tingkat ke-7, dan mengeluarkannya dari kotak kayu. Ini adalah pedang besi yang penuh karat dan bercak darah. Memancarkan aura terlarang yang kuat. Rupanya, polusi di sana sangat parah. Meskipun baru level 7, tetap saja orang merasa sangat jahat dan aneh saat memegangnya di tangan. Mari, biarkan aku mencicipinya. Pohon tuntun mengayun dan melemparkan senjata spiritual terlarang ke dalam mulutnya. Padahal badannya tidak sepanjang pedang besi itu dan terlihat sangat kecil. Tepat ketika senjata spiritual terlarang itu hendak jatuh, Tuntun tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah dan menghisap dengan keras, dan dalam sekejap senjata spiritual terlarang itu tertelan olehnya. Setelah menelannya, senjata spiritual terlarang itu menghilang. Kemudian terdengarlah suara gemuruh dari badan Tuntun, bagaikan tungku yang sedang membakar sesuatu, berderak dan mengeluarkan bunyi tiada henti. Namun tak lama kemudian suara itu mereda, meninggalkan Tun yang menyentuh perutnya dengan ekspresi puas. Lalu, dia bersendawa dengan keras. Benar saja, begitulah adanya. Ketiga pembasmi iblis itu semua tercengang ketika melihat pemandangan ini. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun ia melihat binatang khayalan yang dapat melahap benda-benda terlarang. Rasanya tidak terlalu enak, tapi, lebih kuat dari senjata spiritual tingkat 7 murni. Dia mendecakkan bibirnya, seolah menikmati rasanya. Kemudian, mereka memeriksa Lin Sen dan Tuntun lagi, dan setelah menemukan bahwa tidak ada masalah, mereka merasa lega. Dan Lin Sen juga dinyatakan keluar dari bahaya. Ketiganya saling bertukar pandang, dan tak lama kemudian dua pembasmi iblis pergi. Shanghai adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Shanghai melirik Lin Sen dan memperlihatkan senyum yang telah lama hilang. Baiklah, sekarang setelah kecurigaan itu terangkat, aku juga dapat mengumumkan bahwa mulai hari ini, kamu akan berhasil dipromosikan menjadi pembunuh iblis tingkat tempur. Terima kasih, Saudara Hai. Lin Sen sangat bersemangat. Ada kesenjangan besar antara pembunuh iblis magang dan pembunuh iblis tingkat tempur. Jika orang biasa, mungkin butuh waktu lama baginya untuk mencapai pembunuh iblis tingkat tempur. Saya ingat butuh waktu setengah tahun bagi adik perempuannya untuk dipromosikan. Tapi dia kasus khusus. Sebagai ahli pola spiritual, semua orang di divisi penindasan iblis sangat menghargai Su Yuwei dan tidak mau membiarkannya mengambil risiko. Justru karena itulah promosinya lambat. Sebelumnya aku memang agak kasar padamu, jangan dimasukkan ke hati. Beginilah keadaan di divisi penindasan iblis kami. Kalau menyangkut soal menaati aturan, sama sekali tidak akan ada ampun. Jangan bilang kalau kau dan aku berteman, meskipun kita adalah ayah dan anak kandung, kita akan tetap bersikap sama. Shanghai berkata dengan nada serius. Lin Sen menyentuh hidungnya. Meski aku tahu kamu mengingatkanku, mengapa aku selalu merasa kamu memanfaatkanku? Kamu baru saja bergabung dengan Biro Penindasan Iblis, dan kamu tidak memahami beberapa aturan. Jangan khawatir, kamu akan perlahan-lahan berintegrasi ke dalam tim. Shanghai tersenyum, kamu harus selalu ingat bahwa sejak kamu menjadi pembunuh iblis tingkat tempur, kamu akan memiliki tanggung jawab yang berat di pundakmu. Kamu harus melindungi kedamaian kota kekaisaran ini. Kamu harus membunuh monster sebanyak mungkin, menyelamatkan warga sipil, dan menciptakan kehidupan yang stabil bagi mereka. Tepat saat kata-kata itu terucap, sebuah suara terdengar di luar, Shanghai, ayo kita pergi ke pertemuan. Ya, Shanghai membalas, lalu berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja pada Su Yuwei. Anda adalah anggota timnya dan dia bertanggung jawab untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Setelah itu, Shanghai segera pergi. Lin Sen berjalan keluar ruangan dan mendapati banyak pembunuh iblis berjalan ke atas dengan ekspresi serius. Jelas, pertemuan ini memiliki pengaruh yang besar. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di kejauhan, Lin Sen. Lin Sen menoleh dan senyum di wajahnya perlahan memudar. Orang yang datang adalah Yang Sun. Pada saat ini, Yang Sun masih melilitkan kain kasa di banyak bagian badannya dan berjalan pincang, jelas masih dalam tahap pemulihan dari luka-lukaannya. Daripada merawat lukamu dengan baik, kenapa kau malah berlarian di luar? Apa kau tidak takut, berbaring di tempat tidur lagi? Lin Sen berkata dengan dingin. Wajah Yang Sun menjadi pucat. Lin Sen, sebelumnya aku terlalu cemas, jadi aku melakukan ini. Aku dengan tulus meminta maaf kepadamu dan adikmu. Aku salah sejak awal, itu salahku. Mulai sekarang,
Aku tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi. Suaranya sangat tulus, seolah-olah dia benar-benar ingin berdamai dengan Lin Sen. Namun, Lin Sen sama sekali tidak peduli, sebaiknya kau ingat apa yang kau katakan hari ini. Jika itu terjadi lagi, itu tidak akan semudah itu. Aku akan menghajarmu sampai mati, sama seperti aku membunuh Guan Suyue. Setelah mengatakan ini, Lin Sen berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, cahaya dalam melintas di mata gelap Yang Sun. Saya tidak dapat menggambarkan emosinya. Tetapi sama sekali tidak ada pertobatan. Setelah beberapa lama, Yang Sun menarik pandangannya dan berjalan terlatih-tatih lagi. Apakah kamu sudah kembali? Di luar paviliun, Su Yue sedang bersandar di sana dengan lengan terlipat. Sosoknya yang tinggi besar, meski dibalut jubah hitam, tetap terlihat mempesona. Beberapa helai rambutnya berserakan sembarangan, membuatnya tampak semakin malas, seperti seekor kucing hitam yang berbaring di dinding. Bikin Anda ingin menghisapnya beberapa kali. Lin Sen akhirnya berhasil mengalihkan pandangannya dan berkata, aku kembali. Apa hasil tesnya? Su Yue berkata dengan acuh tak acuh. Lihatlah caramu bertanya. Lin Sen sedikit tidak berdaya, jika memang ada yang salah dengan hasil tesku, apakah menurutmu aku masih bisa muncul di sini untuk mengobrol denganmu? Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya Tuntun. Bagaimanapun, jelas bahwa dia bisa makan. Bisakah dia meningkatkan kekuatannya sendiri dengan menelan benda terlarang? Su Yue berkata melalui transmisi suara. Dia juga tahu bahwa isi percakapan berikut tidak pantas untuk didengar oleh orang lain. Lin Sen terkejut. Kalau orang lain, dia akan mengira bahwa pihak lain itu sedang menguji kemampuannya. Tapi, adik junior tidak akan melakukannya. Oke. Lin Sen ragu sejenak dan menjawab, sama seperti menggunakan tanaman merambat untuk menghisap darah manusia, akar tabu, terus terang saja, juga merupakan energi murni. Esensinya tetap tidak berubah. Yang disebut tabu hanyalah cara berekspresi. Orang biasa akan cacat begitu mereka terlibat, tetapi Tuntun, dia bisa makan terlalu banyak. Tidak ada yang tahu seperti apa fisiknya. Dia bisa mencerna hal-hal yang tidak bisa dicerna orang lain. Kalau begitu, aku sarankan kamu masuk penjara untuk sementara waktu. Su Yue berkata dengan enteng, di penjara, akan ada tugas untuk membunuh monster dari waktu ke waktu. Mereka umumnya dikenal sebagai Algojo. Pembasmi iblis biasa yang memiliki daya tahan yang buruk terhadap tabu jarang menerima tugas seperti itu, tetapi kamu berbeda. Setelah mengatakan itu, Su Yue mengangkat kepalanya, secercah cahaya melintas di matanya yang indah, kamu bisa menjadi Algojo, sambil membunuh monster, menyerap tabu, dan menjadi lebih kuat. Wajah Lin Sen tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ini memang ide bagus. Ada banyak monster yang dipenjara di divisi penindasan iblis, mereka semua telah melakukan banyak perbuatan jahat. Beberapa monster masih memiliki nilai penelitian, jadi biarkan mereka hidup untuk saat ini. Ketika beberapa monster tidak lagi berharga, Biro Penindasan Iblis akan mengatur Algojo untuk membunuh monster tersebut. Membunuh monster tidak semudah yang dipikirkan kebanyakan orang. Monster umumnya tercemar oleh banyak tabu dan memiliki kesadaran yang tidak jelas, tetapi ada banyak bagian badan mereka yang berharga yang harus dilucuti dan digunakan kembali untuk memastikan tidak ada satu bagian pun yang terbuang sia-sia. Terlebih lagi, sebelum monster mati, biasanya ia akan melepaskan sejumlah energi spiritual terlarang karena sangat tidak rela. Energi spiritual terlarang ini akan berdampak pada badan manusia. Dan ini memerlukan seorang Algojo. Sambil membunuh monster-monster itu, dia dengan cekatan melucuti semua barang berharga, lalu mengandalkan tekadnya sendiri yang kuat untuk menahan pengaruh aura terlarang dan menyelesaikan seluruh proses pembunuhan monster-monster itu. Kalau begitu, aku akan pergi dan mencobanya. Setelah mendengar kata-kata Su Yue, Lin Sen jelas tersentuh. Ngomong-ngomong, aku tidak ada kegiatan apapun dalam beberapa hari ke depan. Akan lebih baik jika menjadi Algojo beberapa kali, dan sambil membunuh monster, Anda dapat membiarkan bintang bencana diam-diam menyerap energi spiritual terlarang dari pihak lain dan menggunakannya untuk diri Anda sendiri. Lebih jauh lagi, setiap kali kamu membunuh monster dalam jumlah yang cukup, kamu dapat menerima hadiah dari Biro Penindasan Iblis. Ini sangat cocok untukku. Setelah menanyakan jalan menuju penjara, Lin Sen memutuskan untuk mencobanya.
Penjara adalah tempat penting dari Biro Penindasan Iblis dan terletak di lantai bawah tanah. Turunlah tangga sekitar 30 hingga 50 meter, dan Anda akan melihat jalan mulus dan terbuka di depan. Bau yang pekat, serius dan berdarah menusuk wajahmu. Dari lorong menuju ruang bawah tanah hingga gerbang penjara, seluruh jalannya dilapisi batu bata berwarna biru keabu-abuan. Gayanya sangat retro, bahkan ada beberapa noda darah berbintik-bintik di atasnya. Segala sesuatunya kuno dan kuno. Penjara ini telah ada selama ratusan tahun. Awalnya tempat ini merupakan tempat penahanan para terpidana Mahtei. Kemudian, dengan munculnya Tianyuan, banyak monster yang siap bergerak, sehingga penjara ini membunuh semua tahanan hukuman Mahtei dan mulai menahan monster. Pada awalnya, monster hanya ada di Tianyuan. Dinasti Yan Agung memiliki banyak orang yang berjaga di luar Tianyuan, sehingga mereka mampu mempertahankannya. Hingga lebih dari 6 tahun yang lalu, sumber energi spiritual benua Jiutian tercemar. Tiba-tiba semua praktisi terlibat dalam tabu. Tidak ada cara lain, kecuali Anda tidak berlatih sama sekali. Setiap kali Anda menyerap energi spiritual ke dalam badan Anda, akan disertai dengan beberapa energi spiritual terlarang. Kemudian, Biro Penindasan Iblis didirikan dan dibangun tepat di atas penjara ini. Dan penjara ini khusus digunakan untuk memenjarakan monster-monster yang ditangkap hidup-hidup. Di depan gerbang penjara, ada 2 patung perunggu. Kedua patung ini memiliki kepala naga dan badan manusia. Mereka kuat dan penuh dengan darah dan pembunuhan. Lin Sen hanya melirik kedua patung itu dan dia merasakan darah di badannya mengalir deras. Kedua patung ini memiliki desain yang mengesankan. Tuntun keluar dari ruang ilusi, duduk di bahu Lin Sen, dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Omong kosong, ini adalah penjara Biro Penindasan Iblis. Lin Sen melengkungkan bibirnya, ada banyak monster kuat yang dipenjara di dalamnya, jadi tentu saja kita membutuhkan beberapa hal luar biasa untuk menekan mereka. Pada saat ini, seorang pembunuh iblis tingkat pemusnahan berjalan keluar dari gerbang penjara. Pandangannya tertuju pada Lin Sen dan dia sedikit mengernyit, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya ingin menjadi Algojo, untuk sementara waktu untuk mengasah ketahanan saya terhadap energi spiritual terlarang." Lin Sen melangkah maju, membungkuk, dan berkata dengan keras, "Berikan aku tanda identitasmu," kata sang pembunuh iblis. Lin Sen menyerahkan token identitas. Pihak lain merenung sejenak dan berkata dengan serius, "Kamu baru bergabung dengan Biro Penindasan Iblis selama beberapa hari, tetapi kamu telah dipromosikan menjadi pembunuh iblis tingkat tempur. Bakat seperti itu mengerikan. Apakah kamu yakin ingin menjadi Algojo?" "Maksudnya sangat jelas. Kamu punya bakat yang bagus, dan Biro Penindasan Iblis pasti akan fokus melatihmu. Sebenarnya Anda tidak perlu melakukan tugas-tugas ini. Menjadi seorang Algojo tidaklah semudah itu. Meskipun pahala Algojo relatif tinggi, sebagian besar pembunuh iblis berbakat tidak akan menjadi Algojo. Hal ini juga menyebabkan kekurangan Algojo yang terus-menerus. Sebagai upaya terakhir, kami harus menarik beberapa pembasmi iblis dari setiap tim dan meminta mereka bergiliran melakukan ini. Sudah beberapa tahun sejak saya melihat seseorang seperti Lin Sen, yang mengambil inisiatif untuk melamar menjadi Algojo. Ya, saya yakin." Lin Sen tersenyum, tetapi hatinya sedikit tidak sabar. "Karena Tuntun dan Zai Xing sama-sama bisa melahap benda terlarang, saya akan tinggal di sini selama mungkin. Hal-hal yang orang lain coba hindari sebenarnya sangat bergizi bagi Anda. Baiklah, saya akan mendaftarkanmu." Pembasmi iblis tingkat pemusnahan menembakkan seberkas cahaya ke token identitas Lin Sen, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Hari ini, ada monster di sana yang akan dieksekusi. Alamnya adalah alam Xuanling tingkat pertama. Kamu bisa masuk dan mencoba kemampuanmu terlebih dahulu. Jika tingkat penyelesaiannya lebih dari 70%, kamu bisa tinggal. Setiap monster memiliki banyak item berharga di dalamnya. Semua barang ini harus dikeluarkan sebelum eksekusi. Yang dimaksud dengan derajat kelengkapan ialah derajat sejauh mana organ-organ dan objek-objek tersebut terawetkan." "Oke," Lin Sen mengangguk, sedikit antisipasi terpancar di matanya. Ketika dia melewati kedua patung itu dan memasuki gerbang, napas gelap dan lembab menerpa wajahnya, begitu kuat hingga menakutkan. Di bawah tingkat penindasan ini, Lin Sen bahkan merasa bahwa ini bukanlah penjara, tetapi medan perang. Kilatan darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya, dan semua yang ada di depannya menjadi kabur.
Pemandangan itu bagaikan ribuan prajurit saling menyerang, dengan darah berceceran di tanah. Perasaan tertekan itu membuat Lin Sen merasa sedikit terengah-engah. Setelah beberapa napas, Lin Sen akhirnya kembali normal. Tempat ini sungguh tidak sederhana. Lin Sen bergumam pada dirinya sendiri. Seorang pembunuh iblis yang datang ke penjara untuk pertama kalinya akan merasa tidak nyaman. Aku tidak menyangka kau akan sadar secepat ini. Itu tidak mudah. Pembasmi iblis tingkat pemusnahan di belakangnya berkata, penjara yang ingin kau tuju adalah sel nomor 37. Ini kuncinya. Sambil berkata demikian, dia menjentikkan jarinya dan sebuah pola spiritual terbang di atasnya. Ya, Lin Sen mengambil pola spiritual dan berjalan menuju bagian dalam penjara tanpa henti. Ini koridor yang panjang. Lantainya masih dilapisi batu bata berwarna biru keabu-abuan, memancarkan suasana kuno di mana-mana. Ada penjara di kedua sisi dengan api samar menyala di dalamnya, tetapi masih ada area kegelapan yang luas. Hanya ada sedikit orang di dalam penjara, dan sudah jelas bahwa tidak banyak pengusir setan yang menjaganya. Hal ini dikarenakan setiap penjara diukir dengan banyak pola spiritual, dan pergerakan para monster yang dipenjara di dalamnya dibatasi, sehingga mustahil bagi mereka untuk menerobos pola spiritual tersebut dan melarikan diri. Sepanjang jalan, ketika dia melewati banyak penjara, dia bisa merasakan kuatnya energi spiritual terlarang yang keluar dari penjara-penjara itu. Lin Sen, mengapa suasana semakin suram saat kita berjalan lebih jauh? Tuntun mengerutkan keningnya, penjara ini memang bukan tempat untuk orang biasa. Seluruh badan Lin Sen dipenuhi dengan darah dan energi yang kaya, yang terpancar darinya. Suhu dingin di sekelilingnya tidak dapat menembus badannya sama sekali. Akhirnya dia sampai di sel nomor 37. Ketika pola spiritual itu dimasukkan ke dalam kunci, itu seperti melempar batu ke dalam air. Polanya menyebar ke segala arah dan riak terus berlanjut. Setelah beberapa kali tarikan napas, pola spiritual itu perlahan ditarik kembali dan pintu besi penjara yang berkarat itu terbuka secara otomatis. Mencicit, Lin Sen mendorong pintu besi dan masuk. Penjara ini hanya sekitar 5 meter panjang dan lebarnya. Pada rangka besi paling dalam, ada monster berkepala 2 yang diikat. Monster itu memiliki 2 kepala, keduanya kepala ikan. Seluruh badannya ditutupi sisik tebal, berwarna biru muda. 2 rantai besi tebal menjulur dari rangka besi itu, menusuk kasar tulang belikat si monster, lalu melilit perut bagian bawah dan anggota badannya, mengikat badannya yang tingginya lebih dari 3 meter di sana. Lin Sen berjalan maju dan menemukan beberapa pisau berkarat, kapak, dan penusuk di atas meja kayu di pintu. Di sebelahnya, ada selembar kertas ini. Putri duyung berkepala 2 itu diubah oleh seorang ahli binatang buas di tingkat pertama alam roh misterius. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa mata ikan dapat digunakan sebagai obat, sisik ikan dapat digunakan untuk membuat baju besi, dan tulang ikan dapat digunakan untuk menempa perisai. Kertas ini mencatat secara rinci barang-barang berharga yang ada pada monster ini. Lin Sen mengambilnya, melihatnya sekilas, dan mengingatnya. Kemudian, dia melangkah maju, mengangkat satu tangan, dan menempelkannya tepat di dahi Putri Duyung berkepala 2. Mengaum, Putri Duyung berkepala 2 itu meraung dengan suara yang menyayat hati. Namun, rasanya agak tidak berdaya. Aura terlarang yang tebal terpancar darinya, mengekspresikan kemarahan dan keengganannya. Hisap itu, Lin Sen berbisik, bersambung,